Di rumah besar tak jauh dari proyek, Haji Rahman membanting meja. Rencananya gagal. Ia sudah lama mengincar tanah warung itu. Lokasinya strategis, persis di mulut akses jalan tol baru. Kalau warung itu jatuh ke tangannya, ia bisa membangun ruko dan menyewakan mahal. Tapi sekarang, warung itu dilindungi suami Siti, dan suaminya bukan orang sembarangan, seorang investor utama proyek jalan tol. Haji Rahman menggertakkan gigi. Perempuan miskin itu pikir bisa lolos dari aku. Kita lihat saja nanti. Li Weijian bimbang. Di mobil hitamnya yang mewah, Li Weijian diam. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berbelok seperti ini. Di negara asalnya, ia terbiasa hidup dengan perhitungan. Bisnis adalah logika. Hubungan adalah strategi. Pernikahan ini jelas bukan bagian dari rencananya. Awalnya ia ingin membatalkan semuanya. Kontrak bisa dibayar. Nama baik bisa dipulihkan. Ia bisa kembali ke kehidupannya seperti biasa. Namun bayangan Siti pagi tadi menghantui pikirannya. Bagaimana perempuan itu berdiri sendirian, dihina, tanpa membela diri. Bagaimana ia tetap menatap lurus meski air matanya hampir jatuh. Bukan perempuan yang haus harta. Bukan perempuan murahan. Ada harga diri di sana. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terusik. Aku yang memulai ini. Gumamnya pelan. Aku yang harus bertanggung jawab. Riko datang memalak. Sore hari. Warung hampir tutup ketika Riko datang bersama dua preman. Ia tersenyum sinis. Wah, sekarang jadi istri orang kaya ya? Jangan lupa bayar uang keamanan. Siti menatapnya dingin. Saya gak pernah minta dijaga. Riko mendekat. Tangannya hampir menyentuh meja warung. Tiba-tiba suara mobil berhenti tepat di depan. Li Weijian turun. Tatapannya tajam. Suasana langsung berubah tegang. Riko mencoba bersikap santai. Bos besar datang. Kita cuma bercanda kok. Li Weijian melangkah mendekat. Suaranya rendah tapi mengandung ancaman jelas. Kalau kau sentuh istriku lagi. Ia berhenti sejenak. Semua orang menahan napas. Proyek tol ini bisa berhenti besok. Sunyi. Riko pucat. Ia tahu proyek itu bernilai triliunan. Jika investor menarik dana, semua pekerja kehilangan pekerjaan. Dan ia tahu pria di depannya punya kuasa untuk melakukannya. Riko mundur pelan. Kita cuma salah paham, bos. Mereka pergi tanpa berani menoleh lagi. Siti makin bingung. Siti memandang Li Weijian. Kenapa Anda melakukan ini? Suaranya bergetar. Li Weijian menatapnya lama. Aku tidak suka orang merendahkan orang yang tidak bersalah. Jawaban singkat, tapi cukup membuat jantung Siti berdetak tak teratur. Pindah ke rumah kontrakan. Malam itu, Li Weijian membawa Siti dan ibunya ke rumah kontrakan kecil namun layak. Bersih, temboknya kokoh, tidak bocor saat hujan. Siti berdiri di ruang tamu sederhana itu. Ini hanya sementara, kata Li Weijian tegas, sampai semuanya tenang. Siti menggenggam ujung bajunya. Ini bukan hidup yang saya inginkan. Li Weijian menatapnya lurus. Ini juga bukan hidup yang aku rencanakan. Hening. Dua orang asing. Terikat dalam satu status. Suami dan istri. Tanpa cinta, tanpa persiapan. Tapi takdir sudah bergerak. Dan di luar sana, Haji Rahman mulai menyusun rencana baru. Malam semakin larut, Siti duduk di kamar kecilnya, menatap cincin di jarinya. Air matanya jatuh pelan. Sementara itu, di mobilnya, Li Weijian menatap foto proyek tol yang belum selesai. Ia sadar, keputusan melindungi Siti bukan hanya soal tanggung jawab. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, dan sesuatu yang mulai mengancam. Lampu proyek menyala di kejauhan. Seperti pertanda, ini baru permulaan. Pagi itu, kampung kecil di pinggir proyek tol mendadak gempar. Mobil-mobil mewah berhenti di depan kontrakan sederhana yang ditempati Siti dan Li Weijian. Pria-pria bersetelan jas turun dengan sikap hormat. Direktur Li,
Jadwal rapat dengan investor dipercepat. Warga yang mendengar langsung membeku. Direktur? CEO? Baru saat itu semua sadar. Pria yang mereka paksa menikah semalam di bawah hujan bukan orang sembarangan. Ia adalah pemilik perusahaan konstruksi besar yang menangani proyek jalan tol itu. Di kejauhan, Haji Rahman menggenggam tangan. Rencananya merebut tanah dan warung Siti kini terasa jauh lebih sulit. Tapi ia tidak menyerah. Di kampus, Siti mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun bisik-bisik mengikuti setiap langkahnya. Itu dia yang jebak orang kaya. Pasti sudah direncanakan dari awal. Nadira berdiri di tengah kerumunan dengan senyum tipis. Kalian pikir pria sekaya itu bisa jatuh cinta dalam semalam? Tolonglah, jelas ada yang sengaja menjebak. Siti menunduk. Tangannya gemetar memegang buku. Ia tidak pernah meminta semua ini. Kedatangan yang mengubah suasana. Suara mesin mobil hitam berhenti di depan gedung kampus. Semua mata langsung tertuju. Li Weijian turun dengan jas hitam rapi. Tatapannya dingin, langkahnya tegas. Ia berjalan melewati mahasiswa yang berbisik-bisik, lalu berhenti tepat di depan Nadira. Saya dengar ada yang menyebut istri saya menjebak saya. Suasana langsung sunyi. Nadira pucat. Li Weijian melanjutkan dengan suara tenang namun menusuk. Kalau saya merasa dijebak, saya tidak akan berdiri di sini. Ia lalu menoleh kepada Siti. Dan kalau ada yang berani merendahkan nama istriku lagi, mereka akan berurusan langsung dengan saya. Mahasiswa saling pandang, tak ada lagi yang berani bicara. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Siti merasa dilindungi. Di dalam mobil. Dalam perjalanan pulang, suasana hening. Siti menatap keluar jendela. "Kenapa kamu melakukan itu?" Tanyanya pelan.